Ya, ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat sore, sahabat Instagram semua. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian yang sedang hadir di sini. Selamat bergabung dalam acara live Instagram dari Satgas COVID-19 ID Wilayah Jawa Timur. Bersama saya, Dr. Rizky Rahmatia sebagai moderator. Hari ini kita akan sedikit membahas topik yang sangat menarik ini, Dok, ya, yaitu mempersiapkan psikologis anak pada tahun ajaran baru dalam masa pandemi COVID-19. Nah, bersama kita sekarang sudah ada Dr. Azimatul Karimah, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Selamat sore, Dokter. Selamat sore, Dokter Tia. Baik ya, Dokter Azimatul Karimah ini adalah seorang psikiater ya, Dok, di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, juga adalah seorang staf pengajar dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, begitu? Ya. Oke, baik. Nah, mungkin sobat-sobat sekalian atau yang saat ini sedang banyak bergabung adalah bapak-bapak atau ibu-ibu muda mungkin, Dok, ya. Kita panggil Dokter Azimatul ini biasanya Dokter Uci, begitu? Betul, Dokter Iya, Uci? betul. Oke, Dokter Uci mungkin boleh sedikit kenalan deh sama teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung bersama kita hari ini. Baik, terima kasih Dokter Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Dr. Azimatul Karimah. Beberapa kolega saya memanggil saya Dokter Uci. Saya bekerja di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya dan saya sebagai seorang staf pengajar di Departemen Psikiatri Fakultas Kedokteran Airlangga. Baik. Tepat sekali seperti itu. Jadi tadi pas sekali dengan bahasan kita memang hari ini adalah tentang psikologis anak dan cocok juga karena mungkin pada kesempatan kali ini banyak yang bergabung sama kita, sudah 28 orang, alhamdulillah, Dokter. Nah, ini mungkin banyak yang bapak-bapak atau ibu-ibu muda dan mungkin guru sekolah juga atau mungkin kepala sekolah juga sudah bergabung bersama kita. Nah, hari ini karena bahasan kita adalah tentang persiapan anak menjelang tahun ajaran baru, begitu, Dok, ya. Karena sebagaimana kita tahu kemarin pemerintah sudah menghimbau tentang adanya rencana pelaksanaan kebijakan baru terkait sekolah terutama, dan mungkin ini nanti akan menimbulkan banyak pertanyaan ya, Dok, ya, terutama apa yang harus disiapkan terus dan lain-lain sebagainya tentunya, begitu. Ya. Baik. Nah, Dokter, mungkin sebelumnya nih, Dok, sebelum kita bahas mengenai ke sana, kalau sekarang kita bahas terlebih dahulu tentang apa sih, Dok, sebenarnya dampak atau pengaruh dari COVID-19 atau pandemi ini sendiri terhadap psikologis anak, Dok? Ya, yang jelas psikologi anak itu akan mengalami perubahan. Artinya dengan adanya situasi bencana atau pandemi seperti ini menuntut orang tua dan anak beradaptasi dengan kondisi. Ya, kondisi itu bisa jadi akan mempengaruhi aspek-aspek kehidupan mulai dari yang paling sederhana. Contohnya adalah pola makan, pola tidur, pola aktivitas, kemudian mungkin juga akan terkait dengan pola-pola keseharian, pola pendidikan, pola pekerjaan, dan lain sebagainya. Tentu saja kalau kita bicara tentang adanya perubahan itu, mau tidak mau kita perlu beradaptasi ya. Ada orang yang tipikal memang gampang beradaptasi, artinya dia oke, baiklah ini situasinya begini, saya harus begini, hidup harus terus berjalan gitu ya. Tapi ada juga orang yang kenapa sih kok harus ada COVID, kenapa sih kok saya harus begini, kok kenapa sih semua harus dikerjakan di rumah, kenapa sih kok nggak boleh sekolah dan lain sebagainya. Biasanya pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul dari anak ke orang tua. Karena boleh dibilang setiap hari anak saya juga nanya, "Ma, COVID-nya ini kapan sih selesainya, Ma?" gitu. Aku pengen sekolah, aku kangen dengan teman-teman, aku kangen dengan ustadz-ustadzahnya seperti itu. Jadi sebetulnya kalau kita bilang bagaimana psikologis anak, saya akan bilang bahwa psikologis anak itu sangat bergantung dari psikologis orang tuanya. Betul. Jadi ini menurut saya kata kunci pertama ya. Ketika orang tua menunjukkan bahwa orang tua itu tipikal orang yang mudah beradaptasi dengan perubahan itu bisa jadi perubahan baik atau perubahan yang kurang baik gitu ya. Maka ini akan membuat anak juga akan belajar dari orang tua, belajar bagaimana menyikapi ini dari orang tuanya. Itu yang pertama harus orang tua pahami.
Betul, gitu. betul, betul. Ketika orang tua ini merasakan ada mungkin ngedumel, ngomel-ngomel, atau mungkin mulai ngomel sampai protes, sampai marah-marah, sampai mungkin bentuk frustasi dan respon emosi yang lain, itu juga akan sangat mempengaruhi anak. Bagaimana anak ini belajar beradaptasi pada situasi ini, Bapak Ibu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bicara dampaknya ke anak, maka kita harus bicara dulu dampaknya ke orang tua. Bagaimana orang tua bisa mengatasi situasi ini. Kalau orang tuanya bisa beradaptasi, insya Allah anak itu akan belajar. Oh gini toh mamaku itu ya. Oh katanya mamaku di luar itu ada COVID, berarti aku nggak boleh sering-sering keluar rumah. Oh ya mamaku sendiri juga nggak keluar rumah. Nah, Dan mamaku betul. baik-baik aja. Mamaku baik-baik aja gitu ya. Atau mungkin oh ya papaku yang biasanya ngantor tiap hari, sekarang papaku kantornya di rumah. Kamarnya jadi kantor. Oh iya ternyata papaku masih ngantor dan papaku baik-baik aja seperti itu. Nah Karena anak kalau memang demikian ini anak memang meniru ya. Nah, terima kasih Dokter Tia. Jadi, karena anak ini meniru, maka orang tua ini adalah modeling terdekat buat anak. Jadi, kata kunci kedua, modeling. Kata kunci pertama adalah bagaimana orang tua menyikapi pandemik. Kata kunci kedua adalah orang tua sebagai model untuk anak. Itu. Oke, nah biasanya yang kena seperti ini adalah anak yang usia berapa, Dok? Apakah TK, SD, PAUD, atau SMA? Yang golongan usia berapa biasanya? Semua. Pandemi Contohnya tidak begini. usia. Oh ya, ya mungkin mereka yang sudah bisa berkomunikasi secara verbal ya. Jadi mungkin yang 2 tahun ke atas yang mereka sudah mulai ngomong, bicara, itu mungkin mereka lebih bisa mengekspresikan secara verbal gitu ya. Sehingga orang tua akan mulai terasa ada respon atau ada perubahan dari anak-anaknya seperti itu. Tapi kalau boleh dibilang ya, tiap keluarga ini kan punya budaya keluarga ya, family culture gitu loh. Misalnya nih, ada sebuah keluarga yang punya kebiasaan seminggu sekali makan malam di luar rumah. Banyak gitu, Dok. Nah, itu kan sebenarnya budaya keluarga. Betul, Ya. betul. Ketika ada pandemi, pasti akan ada guncangan ini dengan pola family dinner di luar. Gitu. Tapi untuk keluarga-keluarga yang ya kita ini di rumah aja, masak di rumah, kita nyiapin makan bersama-sama, makan bersama seperti itu tidak akan terlalu jadi masalah. Kemudian contoh yang lain untuk anak-anak yang sudah dibiasakan hari Senin sampai Minggu itu punya jadwal les. Ya jadwal lesnya anak-anak ini kan macam-macam ya, les berenang, les dancing, les public speaking, les MC, les gambar, les ya. Begitu ada COVID, ini semua akan terhenti, totally stop gitu ya. Itu pasti akan memberikan efek sekali untuk anak yang biasanya mereka ketemu temannya, keluar rumah, lihat lewat ke di mall di Surabaya, oh ya lampunya bagus, Surabaya sekarang seperti ini gitu ya. Tiba-tiba dia harus stay di rumah aja. Ya seperti itu. Itu juga sesuatu yang akan memberikan dampak ke anak. Baik, oke, Dokter. Karena kita kan bahasan kita hari ini fokus ke persiapan tahun ajar baru ya. Persiapan. Betul. Ya. Nah, kalau dari menurut pandangan Dokter Uci sendiri nih, Dok, kemarin kegiatan ajar belajar yang ada di rumah kemarin sudah sekian bulan ini, menurut Dokter cukup efektifkah atau bagaimana? Nah, ini indikator efektif itu juga bermacam-macam ya. Betul. Kalau indikator efektif hanya untuk mencapai pengetahuan yang harusnya diperoleh oleh anak sesuai dengan level kelasnya ya, itu sebetulnya bisa dikejar dengan metode yang non tatap muka. Kalau knowledge saja ya targetnya gitu. Tapi sekarang ini pendidikan itu kan tidak hanya achieve pencapaiannya untuk knowledge saja. Anak-anak ini sekarang banyak skill yang harus dia peroleh di sekolah gitu. Betul. Misalnya mungkin ada ekstrakurikuler yang butuh skill, kemudian praktikum yang butuh skill gitu. Sehingga akhirnya banyak pembelajaran yang capaiannya skill ini akhirnya
dipindahkan ke rumah. Rumah ini jadi laboratorium. rumah ini jadi laboratorium buat anak untuk belajar, untuk mencapai skillnya. Nah, menurut saya disinilah peran orang tua ya untuk memfasilitasi, untuk bisa mengikuti sebetulnya apa yang menjadi target pendidikan di sekolah itu, apakah itu bisa difasilitasi oleh orang tuanya untuk bisa dilakukan di rumah. Nah, pertanyaannya apakah ini tercapai atau tidak? Sebetulnya itu sangat bergantung bagaimana posisi orang tua menyikapi dan memfasilitasi kebutuhan anak, terutama untuk keterampilan akademis seperti itu. Ya, berarti kira-kira begitu. Jadi sangat menantang ya, sangat orang tua. Ya. Baik. Tapi kalau dari dampaknya sendiri berarti yang paling terdampak adalah lebih ke arah psikologis, emosional ya dok ya kalau seperti ini. Emosional orang tuanya atau emosional anaknya ya? Waduh, sekali. Pertanyaannya sangat tricky. Ya. Jadi menurut saya ada juga anak-anak yang merasa ya nggak terlalu ngefek gitu ya, nggak terlalu ngefek karena mungkin dia melihat di pemberitaan, oh di luar sana di Jakarta sekolah juga tutup kok. Oh ternyata sepupunya di sekolah yang lain juga sekolahnya juga tutup gitu. Jadi akhirnya mereka merasakan, oh ternyata saya nggak sendiri. Nah, perasaan bahwa saya tidak melewati ini sendirian itu sebetulnya perasaan yang supporting ya. Iya betul. Akhirnya tidak merasa sendiri tadi. Betul. Tapi mungkin karena orang tuanya, oh kasihan ya, kamu nggak bisa ketemu temanmu ya, kamu nggak bisa jajan lagi di kantin. Itu terus kayak mengacaukan perasaan yang sudah mulai well-being karena banyak temannya. Terus ada orang yang mengasihani, oh iya, aku jadi duka cita lagi karena dia kehilangan banyak hal dalam beberapa bulan ke depan ini, beberapa bulan terakhir ini seperti itu. Baik, berarti kalau kita simpulkan memang peran keluarga, peran orang tua itu sangat-sangat penting dalam upayanya membangun kepribadian, social being selama masa pandemi ini. Begitu ya dok ya? Termasuk membangun bagaimana perspektif kehidupan selama pandemik ya. Betul sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini karena yang banyak nonton juga orang tua, jadi cocok sekali rasanya kalau bahasan kita seperti ini ya dok ya. Ya, nanti untuk yang mau bertanya, monggo silakan langsung di type aja di kolom komentarnya, nanti kita akan bahas di sesi berikut ya dok ya. Iya, mungkin juga bisa berkomentar backgroundnya apa, sehingga saya juga bisa menjawab sesuai dengan latar belakang Bapak Ibu yang mendengarkan ini ya. Yang menyimak ini ya. Baik, mungkin sekalian curhat, anak saya mau sekolah ini gimana? gitu ya. Iya. Baik, dokter, karena gini, sesuai dengan arahan Kemendikbud yang paling baru kemarin ya dok ya, bahwa anak setelah ini akan diizinkan kembali dengan syarat begitu ya, bahwa ada syaratnya bisa kembali ke sekolah, seperti itu. Tapi mungkin untuk di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya ini ya belum bisa dilakukan karena kondisi COVID saat ini, kita masih banyak pertimbangan seperti itu, betul dok ya? Nah, ya, mungkin kalau yang saya tangkap kemarin memang Bapak Kemendikbud itu menyampaikan bahwa perizinan sekolah anak diperbolehkan kembali ke sekolah atau tidak itu ada di tangan orang tua. Dan kemudian yang saya tahu adalah itu berlaku untuk zona kuning dan zona hijau. Nah, mungkin bisa dijelaskan dok, zona kuning, hijau, merah itu apa dok? Kan mungkin tidak semuanya nonton ya. Iya, warna zona ini juga sangat bergantung dengan jumlah orang yang terkonfirmasi dan orang yang terduga ya terinfeksi COVID gitu. Zona hijau itu memang jumlahnya yang paling kecil dibandingkan dengan zona kuning dan zona merah gitu. Tapi kalau yang saya tahu zona merah ini memang himbauan untuk kembali ke sekolah ini sangat-sangat perlu pertimbangan yang benar-benar ya. Gitu. Apalagi Surabaya zona hitam. Waduh, nah ini PR juga ya. Jadi Bapak Ibu mungkin yang kemarin belum sempat dengar beritanya, yang diizinkan untuk kembali ke sekolah adalah yang berada pada zona hijau seperti itu. Nanti mungkin kalau memang bukan berada di Jawa Timur sedang menonton ini, mungkin bisa disesuaikan lah lokasi saya ini masuk zona apa gitu. Baik. Nah dokter, kemudian saya mendengar terkait komite sekolah. Kaitan bahwa semua itu juga tergantung komite sekolah seperti apa dok?
Ya, saya rasa mungkin di setiap sekolah itu ada perhimpunan orang tua siswa dan perwakilan guru-guru di sekolah yang membangun sebuah organisasi untuk berkomunikasi, ya istilahnya kayak forum komunikasi orang tua dan sekolah seperti itu. Menurut saya kesepakatan dan musyawarah antara orang tua dengan pihak sekolah ini akan sangat bagus sekali, karena dalam persiapan era normal baru ini, mau tidak mau persiapan yang ada di rumah ini juga harus dijalankan di sekolah. Oke, baik. Persiapan yang dijalankan di sekolah ini juga harus dilakukan di rumah. Baik. Artinya saya berpikir bahwa dengan adanya forum komunikasi semacam ini sebetulnya akan akan membantu memudahkan koordinasi bagaimana sistem pembelajaran itu bisa dijalankan dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh kewaspadaan dari pihak sekolah maupun pihak orang tua dan pihak anak, seperti itu. Repotnya adalah kalau misalnya orang tua, tipikal orang tuanya, misalnya nih anak-anaknya dokter gitu, tipenya pembersih gitu ya semuanya. Mamanya minta dia untuk cuci tangan 10 kali sehari gitu. Tapi ternyata kalau di sekolah ini tidak dipersiapkan, pihak pendidik, pihak pengajar, kemudian provider ya fasilitas di sekolah ini tidak dipersiapkan, maka ini juga akan memberikan resiko yang penularan atau resiko kesehatan atau resiko keamanan dan lain sebagainya untuk anak maupun keluarga yang tinggal bersama anak, seperti itu. Jadi kalau boleh saya menyarankan, sebelum adanya ajaran baru ini, ada baiknya memang ada komunikasi forum orang tua dengan pihak sekolah gitu. Kebetulan kalau di sekolah anak saya itu komunikasi itu ada di WhatsApp group, itu cukup ramai dan kami saling mengedukasi dan kami saling mengingatkan satu sama lain ya, maksudnya sekolah mengingatkan orang tua pun juga mengingatkan pihak sekolah, seperti itu. Sehingga untuk tahun ajaran baru untuk sekolah, kebetulan sekolah anak saya itu tidak datang ke sekolah, masih PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jadi masih pembelajaran daring, seperti itu. Kalau boleh tahu anaknya Dokter Uci tingkat sekolahnya apa, Dok? SMP dan SD. SMP dan SD. Berarti dari hasil diskusi bersama orang tua begitu sudah diputuskan untuk masih terus jalan PJJ-nya. Daring. Ya, betul. Tapi seandainya misalnya ini terkait ada pertanyaan yang ini ya di pondok ya. Pendidikan menengah pertama dan harusnya pondok. Menurut saya kembali ke forum komunikasi. Apakah yang hal-hal semacam ini sudah pernah dikomunikasikan oleh pihak pondok? Gitu. Jadi saya punya pikiran bahwa kita orang tua ini orang yang paling punya hak atas anak kita, gitu ya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berbagi tanggung jawab dengan orang lain. Berbagi tanggung jawab dengan orang lain dalam hal ini adalah institusi pendidikan tempat kita menitipkan anak kita untuk sekolah, seperti itu. Tapi penting untuk diingatkan bahwa orang tua juga tetap harus berperan aktif ya, Dok. Bahwa bukan langsung menitipkan saja, berarti begitu kan? Ya, seperti itu. Oke, baik. Nah, Dok, ini kemudian ada mungkin karena bahasanya juga mirip sama ya, pengalaman kami 3 bulan ini PJJ kelas 6, kami tidak dapat memonitor penggunaan HP untuk belajar. Nah, bagaimana saran dokter untuk mengontrol penggunaan HP dan lain-lainnya, dokter? Terima kasih. Waduh. Ya, itu ini nggak disebutkan putranya umur berapa ya? Kelas 6 SD, dokter. Oh ya, kelas 6 SD. Sebetulnya kalau umur kelas 6 SD, umur 12 sampai umur 13 tahun itu adalah kita sudah bisa mengajarkan anak untuk menginhibisi perilaku. Ini sudah mulai bahasa kedokteran. Jadi Bapak Ibu sekalian, manusia itu belajar untuk menginhibisi atau punya tanggung jawab moral itu sejak umur 7 tahun. Jadi sebetulnya usia SD itu sudah tepat kita mulai memperkenalkan batasan. Gitu. Berarti anak diberikan batasan. Ya. Jadi ketika dia waktunya PJJ, dia harus pembelajaran daring, mau tidak mau memang dia harus bersinggungan atau menggunakan gadgetnya dia, gitu. Tapi mungkin kita bikin kesepakatan, di luar sesi pembelajaran, berapa jam dia punya waktu untuk
mungkin ada mengerjakan tugas, mengerjakan proyek, atau mungkin dia harus berkomunikasi dengan temannya, texting dengan temannya, seperti itu. Berapa jam berapa sampai jam berapa dia diperbolehkan untuk menggunakan itu sebagai sarana pendukung untuk pembelajarannya. Kemudian juga perlu dibuat kesepakatan berapa jam dalam sehari dia diperbolehkan untuk menggunakan itu sebagai media relaksasinya, rekreasinya. Misalnya main game, nonton. Jadi artinya penggunaan gadget ini perlu dipilah dulu. Ini penggunaan untuk pembelajaran, penggunaan untuk komunikasi, atau penggunaan untuk gaming atau rekreasi. Itu. Jadi kalau memang ini pembelajarannya adalah pembelajaran daring, maka kesepakatan ini harus kita sampaikan pada anak. Dan menurut saya ini harus sepakat ya. Seringkali yang terjadi orang tua itu nggak menyepakati gitu. Jadi orang tuanya bilang pokoknya ya kamu nanti jam segini kamu nggak boleh pakai HP, kamu bolehnya pakai HP jam sekian sampai jam sekian gitu. Terus anaknya protes, loh ma ini kan PR-ku belum selesai, ini aku nggak bisa telepon temanku ini gini. Nah itu kan akhirnya jadinya ada konflik ya, maksudnya konflik kepentingan terhadap penggunaan gadget seperti itu. Baik. Dan menurut saya ini juga ini merupakan efek dari pembelajaran daring ya. Maksudnya bisa jadi efek negatif, anak akan jadi lebih lekat dengan gadgetnya daripada sama orang tuanya. Adiksi, ketagihan nih dok ya. Ya seperti itu. Jadi untuk mengantisipasi itu kita bikin kesepakatan dulu bersama anak. Oke, baik. Ya. Nah dokter, jadi itu ya Bapak tadi ada yang sudah bertanya, sudah dijawab mengenai gadget anak gitu ya. Nah sekarang kita balik ke bahasan persiapan. Nah persiapan menyambut tahun baru, karena pertanyaan berikutnya juga sama persis. Nah karena bulan depan adalah tahun ajaran baru ya dok ya. Kira-kira persiapan baik dari orang tua, anak, guru, sekolah ataupun lainnya bagaimana dok untuk mempersiapkan dari sisi mental terutama ataupun untuk anak yang paling penting? Iya, untuk kondisi sekarang ini kalau bisa kita bilang ya, kesehatan itu menjadi prioritas atau kebutuhan utama saat ini, mungkin untuk sampai beberapa bulan ke depan sampai situasi pandemi ini akan reda gitu. Jadi kita bisa mengajak anak untuk memfokuskan itu sebagai prioritas utamanya dia gitu. Dia sekolah tapi sakit itu kan juga sesuatu yang nggak kita inginkan ya gitu. Jadi kita perlu menyepakati goal dulu bahwa ini kan habis ini tahun ajaran baru, tapi kita maunya kita satu keluarga tetap sehat, karena satu sakit kemungkinan besar satu keluarga juga ikut sakit gitu. Jadi itu yang perlu ditanamkan sehingga anak ini tahu bahwa settingan perilaku yang paling mendasar yang harus dia terapkan, yang harus dia patuhi adalah settingan untuk menjaga kesehatannya dia. Mungkin terkait persiapan cepat dan persiapan lambat tuh. Betul. Saya sebelum acara ini saya nonton webinarnya Profesor Renal Kasali ya. Beliau itu mengatakan begini. Pada era new normal ini memang kita dipaksa untuk beradaptasi, untuk bertahan atau survive dengan situasi ini, karena kita tidak akan pernah tahu situasi ini akan berjalan berapa lama. Itu. Maka untuk beradaptasi ini kita bisa berpikir apa adaptasi jangka pendek yang bisa kita lakukan dan apa adaptasi jangka panjang yang bisa kita lakukan. Seperti itu. Adaptasi jangka pendek, misal dalam waktu dekat bulan Juli pertengahan atau bulan Juli minggu ketiga, anak kita sudah harus misalnya sekolahnya menyepakati bahwa anak kembali ke sekolah, gitu ya. Anak kembali ke sekolah. Maka kita perlu menyampaikan ini ke anak. Dok Le, saya kalau panggil anak saya bahasa Surabaya, bahasa Surabaya, gitu. Dok Le, gitu. Setelah ini mungkin kamu akan kembali ke sekolah. Tapi di luar sana itu masih ada virus. Itu kita sampaikan kepada anak. Jadi kita pahamkan kepada anak. Jadi yang pertama kita edukasikan anak untuk berpersiapan. Gitu. Kemudian yang kedua membentuk habit baru. Wah, karena kita prioritasnya. Iya, ini jadi bocorannya memang betul teori perilaku. Artinya untuk mencapai atau untuk mempertahankan kondisi sehat kita ini kita harus menerapkan perilaku tertentu dan kita harus patuh ya, comply
dengan aturan atau perilaku-perilaku ini demi menjaga kesehatan kita. Apa saja ya, sebenarnya itu sudah didengungkan oleh Kementerian Kesehatan dan lain sebagainya gitu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mengajak anak kita untuk bisa mematuhi protokol-protokol kesehatan selama dia sekolah. Jadi, menurut saya, kita perlu membuat habit baru di rumah. Itu artinya kalau ini sekarang bulan Juni pertengahan dan anak kita akan balik ke sekolah itu Juli pertengahan, artinya ada 4 minggu. Menurut saya kita masih punya cukup waktu ya untuk membiasakan anak dengan protokol kesehatan yang baru ini. Gitu. Apa saja dokter? Jadi kalau disarankan? Sebenarnya sederhana ya. Setiap keluar rumah cuci tangan ya, ganti baju ya. Meskipun itu keluar rumah mungkin hanya mengantar sesuatu atau ke minimarket untuk beli sesuatu ya, itu jadi dibiasakan gitu ya, cuci tangan seperti itu. Kemudian bagaimana dia menggunakan masker, bagaimana dia tertib menggunakan masker yang benar ya. Ini maskernya masker yang benar ya, bukan masker yang ditaruh di sini ya gitu ya. Nah, ini bisa jadi anak-anak mungkin merasa banyak keluhan, ini kayaknya aku nggak bisa nafas, aku sesek, aku gini seperti itu. Nah, membentuk kebiasaan ini memang juga kembali lagi tadi yang saya sampaikan, modeling. Ini akan gagal ketika orang tua tidak memberikan modeling tentang bagaimana menjalankan protokol kesehatan ini kepada anak gitu. Dan yang ketiga, seringkali mungkin orang tua merasa bahwa kalau anak sudah menjalankan protokol itu, anak itu nggak dikasih reward ya, Dokter Tia ya. Rewarding, betul dokter. Ya, tapi kalau anak melakukan kesalahan, anak dikata-katain, dimarah-marahin gitu. Jadi mungkin ini buat orang tua bahwa ketika kita membentuk sebuah perilaku baru, maka rewarding ini akan sangat membantu untuk menginisiasi adanya habit baru di keluarga. Gitu. Mungkin kalau Bapak Ibu yang punya putra-putri di sekolah TK atau di PAUD gitu ya, pernah nggak ketika anak itu pulang lalu anak itu menunjukkan stempel bintang di tangannya? Oh ini loh Ma, aku dapat bintang gitu. So, kalau misalnya kita tanya, kenapa kamu dapat bintang Dok? Gitu. Iya, aku tadi bantuin ustazahnya beres-beresin mainan. Nah, artinya ketika dia mendapatkan reward, dia tahu bahwa apa yang dia lakukan ini dihargai oleh orang dewasa. Ya, dimana dalam hal ini orang yang sangat diharapkan penghargaannya adalah orang tua, orang terdekat seperti itu. Sehingga menurut saya para orang tua jangan eman-eman ya, jangan pelit-pelit ya kasih reward ke anak. Gitu. Jadi memang reward ini sangat tergantung untuk usia anak ya. Kalau usia anaknya itu usia TK ke bawah gitu ya, mungkin toddler school sampai TK gitu, mungkin bentuk rewardingnya itu sesuatu yang bisa dilihat. Sampel tadi ya. Tadi yang saya contoh. Atau mungkin nanti orang tua itu punya kayak koin-koin smiley digunting-gunting gitu ya. Setiap kali dia patuh pakai masker atau dia cuci tangan atau dia menjalankan protokol distancing sama temannya mainnya agak jauh-jauhan gitu, orang tuanya nanti ngumpulin koin-koin smiley itu lalu dihitung. Nanti kalau sudah 10 atau 15 dapat apa? Ditukar. Gitu. Jangankan anak-anak, kita orang dewasa aja dapat stem dari supermarket ditukar sama panci harga sekian, ditukar sama tumbler. Ya, artinya tampaknya itu sepele gitu. Tapi itu bisa kita pakai untuk membentuk habit baru ini gitu. Untuk anak-anak kita gitu. Sedangkan mungkin untuk anak-anak yang sudah SD ke atas, untuk rewardingnya lebih ke penghargaan. Oh ya, mama senang kamu seperti itu. Kamu sudah cuci tangan, sudah bersih-bersih seperti itu. Sudah intinya jaga kesehatan. Atau mungkin kamu mau habisin bekalmu sendiri, nggak jajan di luar seperti itu. Baik, oke Bapak Ibu sekalian, berarti tadi Dokter Uci sudah sangat jelas menjelaskan kalau tentang persiapan ada 3 tadi ya. Yang pertama adalah modeling orang tuanya dulu gimana Bapak Ibu, ya kan, anaknya kan itu orang tuanya gitu kan. Kedua habituasi, jadi harus sudah mulai diajarkan, kemudian dibiasakan. Nah, pertanyaannya Dok, kapan Dok baiknya habituasi atau pelatihan ini dimulai Dok?
as soon as possible. Waduh. Waduh, nah ini kan anaknya mau masuk akhir Juli, Dok. Kapan baiknya untuk dimulai untuk ayo belajar sekarang? Gitu. Kalau perlu mungkin setelah IG Live ini ya, Dokter Tia ya. Bagus itu, Dok. Kita mah senang ya, Dok ya. Karena gini, seandainya mereka nggak kembali ke sekolah gitu ya, sooner or later mereka akan terpapar ya, maksudnya terpapar dengan situasi-situasi di mana mereka akan berkerumun atau mungkin bertemu dengan banyak orang atau mungkin berhubungan atau melakukan bersama-sama sesuatu bersama-sama di luar rumah. Gitu. Menurut saya lebih cepat lebih baik. Gitu, lebih cepat lebih baik karena kalau itu sudah jadi habit itu sesuatu yang tidak memberatkan ya. Betul. Sesuatu yang tidak memberatkan gitu. Ya. Nah mungkin sebagai tambahan terkait 21 hari, Dok. Katanya kan, oh kalau 21 hari itu habitnya jadi nancep, Dok. Itu benar atau enggak? Nah kayak gitu, Dok. Ya, itu sebetulnya saya mengutip salah satu iklan pasta gigi. Oh, pernah dengar nggak? 21 hari gosok gigi sebelum tidur. Wah, dulu zaman dahulu kala itu. Oh, rasanya iklan itu masih mungkin 5 tahun yang lalu kali ya. Oh iya. Ya, jadi sebetulnya menurut saya kalau kita lihat ya, kalau dia sudah habis gosok gigi itu ya, itu kan ada papan di mana dia akan kasih silang di tanggal itu. Sebetulnya itu bentuk rewarding. Poin ketiga tadi ya, Dok. Betul. Jadi setelah si Adi gosok gigi bersama ayahnya, si Adi akan nyoret kalender itu. Gitu. Dan ketika si Adi melihat, oh ya, aku sudah 10 hari menjalankan ini. Oh ya, aku sudah 20 hari menjalankan ini. Setelah 21 hari itu secara neuroscience ya, akson dan dendrit. Waduh, apa itu? intinya saraf di otaknya nyambung gitu lah ya. Intinya serabut-serabut saraf di otak itu membuat koneksi. Jadi Bapak Ibu ketika kita memaparkan atau kita membentuk habit baru, sebetulnya kita itu sedang membuat koneksi baru dengan sel-sel otak kita gitu. Kalau kita membuat habit baru sesuatu hal yang positif, maka koneksi-koneksi ini akan membentuk perilaku yang positif. Tapi ketika kita memaparkan sesuatu dan membiasakan sesuatu hal yang negatif, maka koneksi-koneksi ini akan berjalan jadi sesuatu yang negatif. Itu mungkin yang Bapak Ibu bisa rasakan bahwa kalau anak saya sudah terlanjur punya kebiasaan buruk, itu lebih sulit mengubahnya karena koneksinya makin kuat dan makin kuat. Jadi sekarang prinsipnya ketika kita berusaha ingin membuatkan koneksi baru, maka kita juga perlu memperkuat koneksi baru terutama untuk perilaku-perilaku yang positif ini. Gitu. Baik. Ya, jadi prinsip yang sama untuk perilaku yang berbeda. Prinsip yang sama perilaku berbeda. Oke, dan itu juga akhirnya ketika kita berbicara tentang poin yang ketiga yaitu rewarding, kita juga harus menyesuaikan dengan usia anak ya, Dok ya. Betul sekali. Jadi Bapak Ibu tadi sudah sempat disebutkan oleh Dokter Uci bahwa di bawah 7 tahun, ya Dok? Bawah 7 tahun, betul Dok? Yang harus terlihat mata seperti itu rewardnya ya. Betul, yang konkret, benar. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin anaknya di PAUD atau di TK itu bisa mungkin sekarang berkreatif thinking ya. Gimana saya ngasih reward ke anak saya gitu kan? Seperti itu ya Dok ya? Ya. Sebetulnya sih ya kalau dengan media yang sekarang ini kita tuh banyak bisa berinovasi bagaimana membuat anak kita itu punya perasaan dihargai ya. Jadi download aja di internet gambar-gambar lucu, gambar-gambar kesukaan anak kita gitu ya. Anak kita sukanya karakter apa, ya sudah dikasih logo itu gitu ditempel. Dia punya buku apa itu catatan cuci tangan atau buku catatan untuk masker, apa itu catatan untuk makan bekal dari rumah seperti itu. Jadi tiap perilaku kita punya target gitu buat mereka. Ada checklistnya seperti itu. Yes. Waduh, menarik. PR orang tua makin menantang ya, karena orang tua memang harus mau untuk belajar bersama anak seperti itu ya Dok. Ya. Baik kalau begitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian kalau kita bahas tentang apa persiapannya dokter untuk menyongsong tahun ajaran baru, tadi ada 3 poin utama. Yang pertama adalah modeling, sekali lagi dari orang tua harus mengajarkan. Yang kedua adalah habituasi, tadi kalau sarannya 21 hari, tapi kalau kata dokter Uci ya setelah IG Live ini langsung diajarin lah anaknya cuci tangan gitu kan ya. Lebih cepat lebih baik ya. Lebih cepat lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah tentang rewarding dan disesuaikan dengan usia anak. Seperti itu ya Dok?
Oke, Ya, dokter, kita boleh nggak sekarang menjawab pertanyaan yang ada di Instagram Live ini, monggo. dok? Boleh ya, Boleh. saya coba lihat. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin yang belum sempat tanya, mumpung kita masih ada sisa waktu sekitar 15-an menit gitu ya, boleh silakan tanya di kolom komentar ya, kita coba jawab. Baik, tadi dari Rahmadia Hermawan sudah dijawab, seperti itu. Dokter, ini ada dari Ivoni Dwi, dokter. Ya. Oke, dok, bagaimana cara manajemen waktu yang tepat untuk orang tua dan anak apabila orang tua masih bekerja atau dosen? Wah, aduh, Bu dosen ini kayaknya atau Bapak dosen. Karena anak saya tahun ini akan masuk SD, terima kasih. Nah, ini sesama dosen mungkin, dok, bagaimana caranya? 3 bulan terakhir ini ya saya guru homeschooling, ya saya dosen, ya saya dokter, ya saya ibu rumah tangga. Jadi menurut saya kadang tidak ada teori yang pas buat kita ya. Apa yang pas buat saya belum tentu pas untuk siapa tadi penanyanya dokter Tia. Ivoni Dwi, untuk Ivoni gitu ya. Jadi yang penting gini, kita tahu bahwa mungkin putranya Ivoni nanti masuk kelas 1 SD. Kelas 1 SD ini kan targetnya calistung. Ya kan? Kemudian untuk soft skill atau skillnya apa? Dia harus bisa apa gitu. Itu biasanya nanti di awal-awal pertemuan orang tua dan sekolah itu biasanya kan akan ada desain kurikulum yang akan disampaikan kepada orang tua, atau mungkin kita akan dikasih segebok modul ini loh nanti yang akan pelajari yang akan seperti itu. Jadi menurut saya kalau dulu anak itu ikut setelannya kita sekarang ikut setelannya anak. Dibalik ya pola pikirnya ya. Betul. Sesuai betul. dengan apa yang dibutuhkan oleh anak berarti. Begitu ya, dok? Iya, sesuai dengan yang dibutuhkan anak. Kemudian bagaimana membagi waktu dengan pekerjaan? Sebetulnya dengan adanya sistem daring ini, perkuliahan itu bisa dalam bentuk recording. Betul. Ya, artinya inovasi itu tidak hanya kita lakukan ketika kita menyiapkan anak, tapi kita menyiapkan mahasiswa kita dalam bentuk recording. Gitu. Kalau misalnya kita biasanya memberikan lecture, mungkin sekarang pembelajarannya reading assignment. Gitu. Misalnya nih, saya kasih kamu buku, baca 1 chapter, nanti kita akan ketemu jam berapa di luar pembelajaran dengan anak, kita diskusi 20 menit. Oke. Dan itu sudah terhitung pembelajaran. Ya, artinya kalau kita mau nyetel pembelajaran mandiri di rumah untuk anak, kita juga perlu menyesuaikan pembelajaran mandiri untuk peserta didik kita ya. Dan rasanya kalau di UNER itu sudah berjalan ya. Jadi ada yang bentuk-bentuk lecture itu sudah mulai berkurang, jadi lebih banyak bentuk tutorial. Jadi assignment lalu kita diskusi bersama-sama. Begitu. Semoga gitu menjawab ya Ibu atau Bapak Ivoni tadi ya. Mungkin zamannya Dokter Tia banyak PBL ya, problem based learning ya. Iya dong, zaman dahulu. Ya, zaman dahulu sampai sekarang. Iya. Oke, nah Dok ada pertanyaan lagi dari Ibu Liastuti 3. Oke, ini terima kasih dokter. Mohon tanya bagaimana dengan perkembangan anak, karena perkembangan anak bukan hanya pada bidang akademis saja, tapi juga sosialisasi dan kemandirian. Sejauh mana pengaruh COVID mungkin ya, pengaruh pandemi ini terhadap perkembangan anak? Kita agak sedikit mundur ke bahasan yang pertama tadi. Perkembangan ada informasi putranya umur berapa? Tidak disebutkan kebetulan, Dok. Oke. Ya. Sebetulnya yang tadi saya contohkan itu sudah menyinggung tentang tahap tumbuh kembang ya. Tadi kalau yang saya contohkan itu yang school age dan pre-school age. Jadi under 7 dan up to 7 gitu. Tapi kalau kita mau bicara yang pre-school age itu sebetulnya ada beberapa fase juga yang harus dicapai oleh anak. Misalnya kalau anak itu fasenya di toddler umur 2 sampai 3 tahun sebetulnya targetnya adalah toilet training. Kalau umur 3 sampai 5 tahun dia mulai belajar berinisiasi gitu ya. Gitu. 5 sampai 7 tahun dia belajar dari mungkin orang tua yang
kebalikannya. Kalau misalnya dia anak perempuan, dia akan lebih dekat sama bapaknya. Kalau anak laki-laki, dia akan lebih dekat dengan ibunya. Jadi artinya memang kalau kita concern dengan tumbuh kembang anak, maka kita juga akan menyiapkan pada bagian-bagian itu juga. Makanya tadi saya bilang bahwa sebetulnya pembelajaran itu tidak hanya akademis saja, tidak hanya knowledge, ada pembelajaran skill yang tadi saya sampaikan ya. Sehingga yang tadi saya singgung adalah bagaimana memindahkan laboratorium yang ada di sekolah itu pindah ke rumah. Itu sebetulnya kalau saya boleh bilang, skill-skill yang ada di sekolah itu sebetulnya bisa dilakukan di rumah. Contoh, kebetulan ini ada pembelajaran anak saya, pembelajarannya matematika, mengukur sudut dan mengukur panjang. Jadi dia bawa penggaris dan bawa busur untuk mengukur meja, mengukur kursi, apa aja yang ada di rumah. Apa aja gitu. Nah itu sebetulnya adalah pembelajaran motorik. Tapi juga ada pembelajaran akademis di situ. Betul. Ya. Kemudian ada juga pembelajaran yang tadi dibilang sosialisasi ya. Sosialisasi, bagaimana dengan sosialisasi? Yang bisa IG Live ini sebetulnya kan nggak cuma kita ya. Iya betul Rok. Ya. Banyak pihak. Jadi ya maksudnya gini, anak-anak kita juga bisa dibeginikan gitu loh, dengan pengawasan orang tua. Jadi kebetulan kalau pembelajaran di sekolah anak saya itu mereka masih bisa berinteraksi satu sama lain lewat Zoom, lewat video call gitu, atau mungkin lewat Google Meet atau lewat Google Classroom. Jadi artinya yang dikhawatirkan bahwa anak kita tidak bersosialisasi itu sebetulnya bisa kita setel juga di rumah gitu. Jadi kayak HP saya ini ada jam-jam tertentu, HP saya ini akan dipinjam anak saya untuk video call sama temannya gitu. Ini sinyalnya muter-muter ini ya. Sinyalnya dokter ya. Halo dokter. Iya. Ya. Oh oke. Ya. Jadi mengenai sosialisasi itu juga bisa kita lakukan secara daring. Jadi ini kalau pengalaman saya, kalau saya boleh sharing ya. Jadi ada waktu di mana anak saya itu kebetulan suka gambar. Dia itu mau gambarin temennya. Jadi dia video call sambil gambar, sambil ngobrol. Oke. Itu sampai gambar itu jadi. Itu dan dia kasih lihat ke temannya. Aku bikin ini untuk kamu gitu. Aku kangen sama kamu. Aku pengen ketemu kamu. Aku mau ngasih gambar ini ke kamu gitu ya. Tapi karena ini nggak bisa, gitu. Akhirnya mereka video call. Gitu. Terus ada juga mungkin kalau misalnya sosialisasi mungkin yang belum sekolah bisa di video call dengan sepupunya. Jadi mungkin terbiasa ketemu dengan putra atau putri kakak dan adik kita gitu ya, video call dengan sepupu itu juga menurut saya sangat menghibur dan sangat membantu anak kita supaya anak kita nggak bosan di rumah. Oke. Jadi kalau disimpulkan sebenarnya memang kondisi saat ini menantang orang tua untuk belajar mengikuti kebutuhan anaknya seperti itu. Kalau memang anaknya adalah sedang butuh sosialisasi, kondisi yang sekarang banyak teknologi berarti orang tua harus untuk belajar memanfaatkan teknologi tersebut, begitu ya dok ya? Mau tidak mau. Ada quotes yang saya pelajari siang ini dari Prof. Renal Kasali ya. Seperti apa itu dok? Beliau mengatakan kita tidak pernah tahu COVID ini akan selesai kapan. Gitu. Yang ada pilihannya sekarang kita ini harus berubah dan beradaptasi. Gitu. Betul. Jangan nunggu nanti kalau COVID selesai. Karena kita tidak pernah tahu kapan COVID ini selesai. Dan beliau mengatakan ketika kita tidak mampu beradaptasi pada situasi ini, maka kita sendiri yang akan tergilas, maka kita sendiri yang akan tidak survive dalam situasi alam seperti ini. Gitu. Jadi menurut saya itu kayak majleb gitu ya. Bahasa Surabaya banget dok. Iya, majleb. Artinya ya memang kita mau nunggu apa gitu loh. Kalau misalnya situasi ini tidak berubah, ya mau tidak mau kan kita harus, ya ini new normalnya adalah seperti ini gitu.
ketidaknormalan ini akan jadi normal gitu di era ini, seperti itu. Jadi tuntutan eranya juga akan makin ketat buat kita supaya kita bisa lolos dari seleksi alam ini ya, Dokter Tia. Iya, betul sekali. Jadi memang sekali lagi perlu diingatkan kalau memang kita bahas tentang adalah persiapan anak gitu, persiapan anak menyambut tahun ajar baru. Sekarang pertanyaannya atau persiapannya juga termasuk persiapan orang tua. Siap nggak anak tua untuk dilatih atau apa ya, dibimbing bersama begitu? Karena sekali lagi orang tua belajar bersama anak. Lebih tepatnya kita belajar bersama ya. Oh iya, baiklah Dok. Ini ada dari Bapak Putra Isnawati atau Ibu mungkin ya. Bagaimana tips-tips untuk menyiapkan anak masuk sekolah SD, dan karena tidak sedikit yang tidak mau pakai masker, bagaimana cara memberi pengertian kepada mereka? Itu kembali lagi ke 3 poin utama yang sudah Dokter Uci sampaikan tadi. Tadi sudah saya jawab ya. 3 ya. Jadi modeling, habituasi, dan juga rewarding. Rewardingnya sesuai dengan usia dari anak Bapak Ibu sekalian, begitu. Ini ada salah satu yang cukup panjang, boleh dibacakan, Dokter? Monggo. Okay. Ada dari waktunya ya, Dokter? Ada insya Allah waktunya. Ya, dari Ibu Mirna Safitri, ini sebentar. Panjang. Kami memiliki pondok pesantren di Sumeneb, Dokter. Saat ini sedang ada diskusi yang alot antara pihak yayasan dan kepala sekolah dan juga para dewan ustadz. Nah, para ustadz menginginkan pondok dibuka tatap muka dengan alasan pondok lain yang dalam satu kecamatan kota juga sudah mulai buka. Dan mereka takut santri yang sudah daftar akhirnya pindah haluan atau pindah sekolah seperti itu. Nah, selain itu mereka yakin Sumeneb masih dalam zona aman, sedangkan kami yang di posisi di Surabaya melihat dan merasakan kondisi yang tidak nyaman berkaitan dengan era pandemi ini. Bagaimana menurut dokter? Jadi mungkin ini dari yang di Surabaya ini yang bertanya ini adalah para pengurus yayasan begitu. Mungkin ada satu sekolah yang akhirnya mengizinkan, istilahnya mengizinkan pondoknya dibuka, tapi pondok lain tidak mengizinkan pondoknya dibuka. Nah, ini dari pihak pengurus yayasan seperti apa, dokter, baiknya? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, memang itu perlu dirundingkan dan dimusyawarahkan dengan pihak wali murid ya. Karena ketika nanti santri itu kembali ke pondok dan ternyata pondok itu menjadi pusat penularan atau pusat infeksi COVID, maka menurut saya itu justru beban tanggung jawabnya jauh lebih berat dibandingkan kalau kita menunda. Ini sudut pandang saya karena kami kesehatan gitu ya. Kemudian kalau saya masih yakin bahwa kalau misalnya Bapak dan Ibu pengelola pondok itu dipercaya, punya reputasi yang baik dalam pendidikan, punya reputasi baik dalam lulusan, punya reputasi yang baik dalam memperhatikan kondisi kesehatan santri, insya Allah orang tua tidak akan berlari ke pondok yang lain. Baik, seperti itu. Jadi kembali lagi dari yayasan baik. Jadi kembali dari yayasan sendiri, apakah dan gini, menurut saya ini sangat case by case, gitu. Pondok yang lain sudah dibuka karena aman. Kita juga mesti lihat di pondok yang lain itu santrinya berapa, satu kamar isinya berapa orang, kemudian fasilitas kesehatannya berapa, ada dokter pondoknya atau tidak, ada klinik pondoknya atau tidak, kemudian bagaimana latar belakang santri yang ada di situ, gitu. Apakah mereka memang sudah terbiasa dengan perilaku hidup sehat dan perilaku kesehatan, prosedur kesehatan yang sekarang disarankan oleh Kementerian Kesehatan dan lain sebagainya. Jadi artinya kalau kita mau membandingkan sekolah satu dengan sekolah yang lain itu sangat sulit ya, Dokter Tia ya. Karena sekolah satu fasilitas, sumber daya, kemudian latar belakang orang tua, latar belakang anak itu juga sangat berbeda gitu. Dan kalau yang saya pahami bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu tidak memaksakan, tapi himbauan. Betul. Itu himbauan itu artinya memang sangat kondisional, tergantung apa yang terjadi di sana saat itu dan apa yang dimiliki di sana saat itu. Jadi mungkin bisa disimpulkan bahwa baik itu orang tua ataupun guru ataupun sekolah, semua ini keputusannya adalah case by case ya, Dok ya. Case by case. Dan saya memikirkan kalau seandainya memang full masuk
kemudian boarding di situ tidak memungkinkan, mungkin bisa dipikirkan mungkin style pembelajaran yang lain gitu. Mungkin yang tidak boarding, jadi jam sekian sampai jam sekian di sekolah, ya. Habis itu balik ke rumah. Atau mungkin yang boarding juga harus dibatasi gitu. Yang boarding di pondok itu berapa orang? Artinya kembali lagi ini sangat artistik ya, maksudnya pengelolaan pendidikan di tiap sekolah itu sangat artistik, sangat bergantung juga kemampuan dari pengajarnya untuk delivery pembelajaran atau delivery kurikulumnya kepada peserta didiknya, seperti itu. Baik, oke. Rasanya karena waktu kita tinggal 8 menit lagi, kalau boleh saya minta nih Dokter Uci, tadi kan di sini sudah ada ternyata orang tua juga ada, yayasan sekolah juga ada, guru-guru juga ada, bahkan dosen juga masuk. Terima kasih ya, terima kasih. Karena memang kalau dari Surabaya sendiri mungkin masih banyak istilahnya pertimbangan untuk mengizinkan sekolah atau tidak, tapi untuk di sekolah di wilayah-wilayah lain mungkin sudah ada himbauan untuk Juli akhir akan masuk. Nah, kembali lagi kalau kita boleh ambil semacam kesimpulannya atau ringkasannya terkait apa sebenarnya persiapan yang take home message ya Dok ya, apa persiapan yang harus dilakukan oleh orang tua ataupun pihak-pihak terkait persiapan anak untuk masuk sekolah. Ya, yang pertama orang tua harus mempersiapkan diri dulu, mempersiapkan diri dan mempersiapkan kondisi psikologisnya. Kalau misalnya orang tua kemarin sempat stres, segera diatasi stresnya. Lalu kemudian orang tua menjadi modeling, orang tua ini menjadi orang yang ditiru oleh anak. Perilaku sehat itu dimulai dari orang tua. Kalau orang tuanya punya perilaku sehat, insya Allah anak akan lebih mudah mengikuti protokol-protokol atau prosedur-prosedur perilaku sehat, seperti itu. Kemudian untuk anak bisa belajar berperilaku baik itu memang butuh dukungan dan butuh rewarding dari orang tua. Jadi jangan sayang-sayang untuk memberikan rewarding kepada anak dan terus berkomunikasi dengan guru dan pihak sekolah mengenai proses pembelajaran ini. Karena misalnya seandainya sekarang itu daring, mungkin nanti berapa bulan sudah offline. Mungkin sudah kembali ke sekolah. Begitu pula yang sekarang ini nanti ada rencana masuk sekolah, mungkin setelah dievaluasi ada sesuatu mungkin juga bisa kembali daring. Artinya setiap perubahan ini juga perlu diterima oleh orang tua ya. Maksudnya orang tua jangan defensif dan resisten terhadap perubahan karena memang situasi COVID ini masih serba tidak pasti terutama untuk di Indonesia. Seperti itu. Jadi persiapan mental kita adalah kesiapan untuk menghadapi ketidakpastian. Itu poin penting itu Dokter. Iya, dan tetap sehat. Tetap sehat, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita bahas panjang lebar sekali tentang persiapan anak untuk tahun ajaran baru, baik itu yang akan masuk sekolah ataupun ternyata sudah diputuskan untuk PJJ atau pembelajaran jarak jauh dulu. Intinya semua dimulai dari rumah, begitu. Persiapan harus dimulai dari orang tua. Orang tua juga berproses bersama anak seperti itu dan mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Dokter terakhir mungkin sebelum kita tutup acara ini. Terima kasih. Sudah. Ya, baik. Untuk Bapak Ibu sekalian, ini Satgas COVID ID Jatim selalu secara teratur tiap minggu akan ada IG live seperti ini bersama dengan narasumber yang tentunya sangat berganti-ganti ya. Ya, berganti-ganti sesuai dengan topiknya. Dan untuk Bapak Ibu sekalian, sekali lagi 3 poin utama yang dipesankan oleh Dokter Uci adalah yang pertama modeling dari orang tua, kemudian habituasi atau membentuk kebiasaan baru. Pembentukan perilaku, kebiasaan baru dari anak disarankan adalah 21 hari, tapi kalau bisa setelah IG Live ini langsung dipraktekkan. Ayo nak cuci tangan, ayo nak pakai masker, seperti itu masker. Ya, yang terakhir adalah rewarding terhadap anak Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Terima kasih Dokter Uci atas terima kasih Dokter Tia atas sharing-sharingnya sore ini ya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah menikmati bersama di sore ini. Dan semoga sehat selalu, Dokter. Amin. Kamu juga ya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah menikmati dan bersama kami diskusi sore ini. Semoga bermanfaat dan sehat selalu. Baik, Dokter, sudah selesai? Ya. Boleh ditutup ya, Dok ya. Terima kasih.